Kita punya wapres dengan usia milenial, aktivitasnya kok kayak zaman wapresnya Pak Jokowi. Oh, Pak Kiai Ma'ruf aja cak cerdas desok. Banyak kerjanya. Lah presiden kudu menugaskan wapres ini. Sebelum Om Begawan menyampaikan opini, pendapat, pertama-tama Om Begawan mau mengucapkan selamat tahun baru Imlek, Gong Si Fat Choi bagi teman-teman Konghucu yang merayakannya. Semoga kebahagiaan, kesehatan, keberkahan kawan-kawan yang merayakan Imlek menular pada kita semua. Amin. Nah, berdasarkan kalender lunar atau tahun Imlek yang sekarang itu, sionya adalah sio ular kayu. Nah, sio ini agak spesial ini, sebab muncul hanya 60 tahun sekali. Lantas apa maknanya bagi kita? Ular itu kan pengamat yang hati-hati, tertutup, dingin, dan misterius. Ya berarti kita memaknai buat berhati-hati dalam menjalani hari-hari ke depan. Nah, sebab di dunia politik, situasi politik negeri, ya makin hari makin karut-marut, gak karu-karuan. Oh ya, hari ini tanggal merah, melengkapi libur panjang sejak Sabtu kemarin. Semoga pada sudah di rumah itu. Ini hotel-hotel di tempat-tempat wisata penuh, sesak, macet di mana-mana. Semoga yang sudah di rumah bisa menikmati liburan. Nah, yang sempat pada liburan pitik, healing keluar kota ya hati-hatilah. Yang duluan di sekitar rumah nggak apa-apa, fokus mensyukuri nikmat saja. Masih bisa sepedaan atau touring di dalam kota. Ya soalnya sampai hari ini tadi, hujan itu masih deras, terus terjadi. Dan lumayan bikin Om Begawan ya berhati-hati. Mau ngonten itu ya harus gantian karena hujan. Lah ngonten kalau hujannya gembrojok seperti kemarin itu suaranya kemerotot. Ya kemersek lah, tidak apa-apa. Nah berkaitan dengan sio ular kayu, di episode ini kita akan bahas soal kayu juga. Tapi ini kayu yang spesial, bukan ularnya. Ini kayu yang mempengaruhi masa depan negara ini. Apa itu? Apalagi kalau bukan soal si tukang kayu yang mantan presiden kita. Nah kemarin itu ada yang ngabari Om Begawan. Nah kok kabar wakil presiden yang anaknya tukang kayu itu menempati urutan kinerja buruk dalam 100 hari pemerintahan. Loh ini jadi sing bener sing ngendi kemarin katanya 80%. Tapi sekarang ada penilaian kinerja terburuk dalam 100 hari. Ya dalam daftar Celios itu yang sudah dirilis beberapa hari lalu. Rupanya Gibran itu hanya dapat skor 3 dari rentang nilai 1 sampai 10. Lah kuwi 5 wae ora genep. Rapote nulisnya piye? Angka merah terus gini kan. Wah ciloko ini. Lepas rilis dari Celios ini muncul masih rame-ramenya soal pagar laut. Makanya infonya kelewat, ketutup dengan masalah pagar laut. Ketumpuk berita yang lebih menarik tentang pembongkaran pagar-pagar di laut oleh Pak Prabowo yang dilakukan oleh Angkatan Laut. Lah mungkin beberapa ngompoler sudah dengar. Tapi beneran ini, Om Begawan baru tahu ini. Makanya nyusul ngebahas nilai 3 itu dulu. Yang diraih sama Wapres. Ya bukan apa-apa, ini menjadi kekhawatiran kita bersama. Lah kok sejeblok itu nilainya yang disandangkan oleh Celios ini. Lah mungkin Pak Jokowi pusing juga membaca rilisnya Celios ini. Pemberitaan ini jelas mempengaruhi persepsi publik loh. Menggiring opini, makin jadi perhatian. Dan memperlihatkan kemampuan hingga kelayaan Wapres jadi pejabat tingkat nasional. Orang kedua di negara ini loh. Loh zaman kita sekolah dulu, yang generasi tahun 80-an, 90-an sekolah, mendapat biji 3 itu wis kaya kiamat toh. Malah mungkin nggak ditulis di rapot. Suruh ngulang. Kalau 5 itu masih ditulis 5 dengan angka merah. 6 baru ballpoint biru. Lah kalau dapat ulangan cuma 3. Nah, sama gurunya di unen-unen itu. Akhirnya ya hasilnya nggak dibawa pulang itu sama muridnya. Sampai orang tua kita tahu, kita
ulangan dapat nilai 3 lah kiamat di rumah. Bukan hanya omelan. Seharian pasti nggak boleh keluar rumah, suruh belajar terus. Nah, kira-kira pas denger tahu kabar kalau Gibran diomongi sama bapaknya, nilaimu cuma 3 ya. Seperti apa ini? Dan ini yang ngasih biji para ahli loh. Bukan begawan loh ini. Bukan orang-orang biasa ini. Para jurnalis yang sudah senior. Menurut Pak Wahyudi Akskar, Direktur Kebijakan Publik Celios Media, nilai segitu masih rata-rata yang netral. Soalnya sebanyak 31% ngasih nilai ke Wapres itu hanya 1 loh. Boleh salah satu kayak nilai aja lah. Lah kok mentok di bawah. Dan tentang penilaian itu bukan berbasis survei. Kayak yang dirilis oleh Kompas itu enggak. Tidak juga semacam survei lembaga indikator, bukan. Yang sama-sama menyoroti 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Bila Kompas sama indikator memang nanya ke masyarakat biasa. Ngumpulin data dengan nanya ke rakyat. Basis datanya persepsi, pandangan subjektif warga. Sing ditakoni yos nul putul politik. Nggak ciloko itu. Cuma mengungkapkan tentang casing saja. Tapi apa yang sebenarnya dilakukan oleh Wakil Presiden nggak ngerti. Nah, bila Celios penilaian itu bersumber dari expert judgment, penilaian para ahli media alias jurnalis. Jadi 44 orang jurnalis senior yang sudah berpengalaman, yang punya kapasitas diakui oleh publik dan menguasai berbagai bidang. Itu dimasukkan dalam sebuah panel. Mereka bersama-sama loh merumuskan apa indikator buat menilai 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Jadi memberi biji orang sak geleme dhewe, bukan semaunya. Nek seneng bijine apik itu. Gurune disogok rambutan kayak biji apik, bukan gitu. Nek benci nilainya sedikit, nggak begitu. Coba kita fokus pada bagaimana kinerja Wapres di soal kebijakan publik. Kan ngerti bener rekam jejaknya. Gibran jarang bicara soal kebijakan publik. Banyak banjir bandang, longsor dan sebagainya. Tidak ada suara apapun. Padahal ini tugas Wakil Presiden untuk menangani bencana alam. Para jurnalis itu disatukan sebagai panel buat menilai beberapa sektor yang memang jadi tugas pemerintah. Lah Gibran dinilai positif hanya perkara program makan gratis yang belum jelas efeknya. Sedang di isu kebijakan lain dia minim memberi perhatian. Dan kita ngerti lah, usai 100 hari pertama pemerintahan, Wapres kita hanya jarang nongol. Seolah-olah dia asik dengan aktivitasnya sendiri, tidak ikut memberikan sosialisasi di masyarakat terkait dengan isu-isu lain. Lah nek Begawan nyebut, mungkin orang-orang dekatnya ngasih masukan untuk tidak banyak bicara. Lah wong begitu bicara soal kebijakan keliru kok. Nah itu misalnya waktu bicara di depan ratusan pejabat kepala daerah. Dia bilang hanya ada visi presiden, tidak ada visi yang lain. Kan salah itu. Kepala daerah kan ya punya visi sendiri-sendiri, baik gubernur, bupati, dan wali kota. Nah penting dia turut mengamankan program dari pusat, iya. Lah blunder itu. Yang juga dapat sorotan dari para ahli, pemerintahnya menghapuskan PPDB zonasi. Itu ya malah tidak tepat lagi. Untung sekarang ide Mendikdasmen gantinya PPDB itu jadi domisili. Yang mananya teksturnya hampir sama. Zonasi sama domisili ya bodoh itu. Ada lagi nih. Gagasan Gibran yang dapat penolakan waktu dia pengen mata pelajaran coding diajarkan di SMP. Lah wong beban anak sekolah sekarang wis wabot ora karuan bukune iso 12 kilo ditambahi pelajaran coding latih. Ini malah menambahin beban bagi siswa. Artinya ide-ide dia itu ya mau sak dek sak nyet, nggak ada follow up-nya. Ujuk-ujuk tiba-tiba. Bukan berasal dari kerangka berpikir yang sistematis. Ya, nek duduk pejabat negara gak masalah sih. Dia ini kan pengambil kebijakan. Orang nomor 2 di negara ini. Lidahnya itu lidah api loh. Nek gak dituruti bisa membakar anak buahnya. Setidaknya dari apa yang dia sampaikan, dia lebih menyukai memunculkan hal-hal baru. Tidak mensosialisasikan visi presiden.
Lah Gibran itu hobinya pada ngangkat hal baru orang duwe. Mana ada Wapres mau bicara? Astacita. Program yang mau dijalankan sama Pak Prabowo itu loh. Misalnya nih tentang program 3 juta rumah, program 100 fakultas kedokteran baru, atau tentang IKN dan lain sebagainya. Lagi-lagi bila muncul di masyarakat ya paling hanya bagi susu, ngedum dolanan bocah, atau ngasih buku. Dan Gibran ini munculnya ya di kota-kota besar, di ibu kota provinsi bila keluar Jawa. Nggak bisa main ke pelosok, dulu ke Papua jadi batalin. Di wilayah yang jauh dari bandara, nggak berani. Nah cara menjelajah negeri ini, dia kok hampir belas. Nggak nengok tuh ke kabupaten yang jauh dari kota. Yang agak pelosok lah. Atau ke kampung kumuh gitu, nggak pernah. Ya memang mesti diakui, Gibran tidak sama dengan bapaknya. Yang mau melihat kondisi rakyat. Lawang kemarin pas nonton bola pertandingan timnas Indonesia U20 loh. Lawan Syria itu. Di Stadion Sidoarjo. Gak ada emosi sama sekali ya. Ya orang ngobrol harus sebelah itu. Tidak berbincang dengan orang dekatnya. Termasuk gak terlihat ganyi itu. Gak pernah terlihat. Silakan ngomong amati saja. Waktu dia beraktivitas di lapangan. Coba berkomunikasinya atau geraknya seperti apa. Ya kita masyarakat bisa menilai. Beda sama Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi masih diselingi dengan tertawa, diselingi dengan ya apalah gitu. Beda. Bercanda, gocekan, ya kelihatan kayak familiar atau dekat gitu. Nah Gibran kan sering terlihat bincang formal, kaku gitu kalau ngomong. Pasang style pejabat dan dengan anak buahnya. Makanya gestur lawan bicaranya sering ngececeng. Tahu ngececeng? Sikapnya resmi bawahan gitu. Bisa kita ambil rata-rata lah. Jarang Wapres ini ngasih pengarahan dan melakukan komunikasi publik. Melihat apa yang dijalankan presiden dengan yang dijalani wakil presiden. Seolah-olah terputus. Tidak ada sambungannya. Tidak berkorelasi. Tidak ada pembagian tugas lah. Kan jarang banget kita ngerti Gibran disertai lebih dari 2 menteri. Ini memperlihatkan tidak ada pembagian tugas yang jelas. Orang kedua di Indonesia mengumandoi beberapa topik atau tema nggak ada. Yang harus disukseskan itu nggak ada, nggak pernah dengar saya. Nah penilaian yang diberikan Celios makin memberatkan, membuat si bapak Pak Jokowi lebih kerja keras lagi. Ya Pak Jokowi itu, ini tantangan berat loh buat Pak Jokowi. Soalnya dia sendiri baru saja masuk dirilis salah satu pemimpin yang terkorup di dunia. Versi OZZRP. Nah Jokowi dinilai sebagai pejabat negara yang membiarkan banyak praktek-praktek tidak sesuai prinsip bernegara. Korupsi di mana-mana dan ugal-ugalan itu. Nah sekarang di 100 hari pemerintahan. Gantian anaknya mendapatkan sorotan. Ya ini mesti membuat rakyat berpikir. Ayolah pakai nalar. Ada hal yang tidak pas, ada motif-motif dan menangkrenya Gibran masuk kategori pejabat yang tidak perform di 100 hari pemerintahan. Otomatis bikin rakyat harus waspada. Mikir kenceng ini gimana nasib mereka. Lah nek seorang petinggi negara, pejabat yang punya kewenangan, cara pekerjaannya saya tidak terlihat ngebela atau memperbaiki nasib rakyat demi kesejahteraan masyarakat. Lantas siapa yang pasang badan buat mereka? Buat rakyat itu. Perkembangan zaman dengan beriringan sama kemajuan teknologi loh sekarang. Yang jelas juga mengancam masyarakat kecil ini. Kita tahu beberapa sektor kerja digantikan dengan tenaga-tenaga teknologi. Wapres yang katanya anak milenial kan mestinya familiar dalam dunia teknologi. Dia debat Pilpres kemarin tuh banyak nanya atau memunculkan istilah-istilah. Lalu juga menyebut mau melakukan hilirisasi teknologi informasi. Mana? Waktu sudah terpilih, belas tidak ada aktivitas Gibran yang menggambarkan semua yang dia bicarakan di debat itu. Jangan-jangan debat itu hanya titipan dari orang-orang di belakangnya. Nah secara subjektif, Begawan nilai ini. Gibran ini dipasrai presiden di sektor apa? Ini nggak jelas. Apa presiden malah memang tidak ngasih kepercayaan? Buat Wapres ngurus setidaknya satu sektor saja. Harusnya bencana alam itu menjadi tugas Wapres. Oke lah, bila penilaian Celios itu rapotnya buruk. Mungkin memang belum dikasih tanggung jawab. Jadi belum kelihatan kinerjanya. Misalnya suruh ngurus olahraga atau bencana alam kan bisa. Atau yang bagi Prabowo takut jadi kekuatan politiknya buat ngelawan dia.
Ya kasih saja kepercayaan buat ngurus koperasi. Ya pengen kerjasama dengan anak buahnya Pak Jokowi, Butiari. Nyata. Lah sekuat apapun koperasi, nek masuk ke urusan politik, masa ya Pak Prabowo takut? 2029 dikalahkan sama Gibran, takut. Kita punya wapres dengan usia milenial, aktivitasnya kok kayak zaman wapresnya Pak Jokowi. Oh, Pak Kiai Ma'ruf aja cak cerdas desok. Banyak kerjanya lah. Presiden kudu menugaskan wapres ini buat keliling Indonesia lah untuk ngecek gimana kondisi masyarakat di pedalaman, di pelosok, di wilayah-wilayah perbatasan. Lah kan presiden sendiri pas ada di Indonesia relatif belum kemana-mana toh dalam 100 hari ini. Pak Prabowo belum ke pelosok loh. Kawan ya paham itu dilandasi keterbatasan fisiknya Pak Prabowo, sehingga tugasnya harusnya itu diberikan kepada wapres. Dan kita tunggu saja. Apakah kritik, sorotan, penilaian yang diberikan membuat pemerintah, setidaknya Presiden Prabowo, menata ulang penugasan-penugasan ini. Harapannya, kawan sih begitu. Tapi yang kayak nggak tahu saja gimana karakter kepemimpinan Pak Prabowo ini. Apakah dia masih macan Asia? Atau sudah berubah jadi kucing garong yang nggak tahu apa-apa? Lah terus mau nanya siapa? Oh, kok nanya saya? Ya kita tunggu saja gebrakan Pak Prabowo untuk mengganti semua pembantu-pembantunya demi kesejahteraan masyarakat untuk memimpin negara dengan 280 juta rakyat ini. Itu ya pesan Begawan, salam ngompol. Jangan lupa subscribe. Dadah.